Bapak Presiden Prabowo dan para menteri-menteri, saya mohon agar dibantu, karena terus terang saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya tidak ngerti apa-apa. Apa sebenarnya yang dialami korban? Ya yang dialami pada akhirnya adalah kerja di persetubuhan. Terus saya bilang ini, Mbak, bisa nggak minta tolong anterin ke kampus? Bisa, dia bilang. Jalanlah barengan ke parkiran. Tapi tidak ke kampus larinya, Pak. Diputer-puterin saya di Islamic Center di depan ini. Memang yang memiliki kendaraan adalah korban, tapi kan pada akhirnya itu terjadi kan karena intimidasi dan ancaman itu. Udah nanti jalan kaki. Nah, setelah itu saya mau makan di sana kan, bawa uang 10.000. Ya akhirnya makan. Nah, makan saya. Setelah saya makan di sana, Pak, saya pengen pulang karena saya jalan kaki kan capek. Nah, saya berusaha untuk minta tolong ke orang untuk nganterin. Nah, yang dimana saya mau minta tolong sama orang itu berawal dari minta tolong sama orang, tapi orang itu tidak bisa. Nah, terus akhirnya saya minta tolong ke perempuan Niki. Ke cewek ini saya minta bantuan. Terus saya bilang ini, Mbak, bisa enggak minta tolong anterin ke kampus? Bisa, dia bilang. Nah, dia setelah itu bersedia dia nganterin, dia masukin laptop, Pak. Nah, setelah dia masukin laptop, jalanlah barengan ke parkiran. Nah, jalan parkiran, setelah kita jalan parkiran, digoncengan saya digonceng. Nah, jalan terus ke kampus itu seret. Tapi tidak ke kampus larinya, Pak. Diputer-puterin saya di Islamic Center di depan ini 3 kali, seret. Nah, saya kan tidak berani nanya karena orang sudah bantu kan. Kurang enak lah, saya udah syukur-syukur dibantu, tapi saya diam aja. Nah, diputer-puter, balik arah lagi, Pak, ke tempat suatu penginapan itu atau homestay itu. Tapi enggak sih saya berani ngomong apa-apa. Saya enggak ada uang posisi, Pak. Nah, terus seketika dia yang bayar. Dia yang bukain pintu. Dia yang semua-muanya lah gitu. Nah, akhirnya saya diam dan enggak bisa ngelawan, Pak, karena keadaan saya seperti ini. Nah, saya hanya pasrah gitu. Nah, setelah itu saya singkat aja, setelah saya sampai di homestay itu, dia yang bayar kepada orang itu 50. Nah, terus dia yang buka pintu, masuk dah, disuruh saya sama dia masuk. Dia juga masuk, dia di depan kan. Nah, saya ikutin dari belakang, masuk dia juga. Nah, terus saya masuk, ditutup pintunya, Pak, sama dia. Nah, tiba-tiba saya kaget, Pak. Seperti baju celana saya dibuka. Mau ngelawan, enggak bisa. Kalau saya ngelawan kan posisi pasti akan malu saya karena saya dibuka semuanya telanjang itu. Nah, akhirnya saya diam aja, terus dia di atas saya, dia yang gituin saya, dia yang buka semua-muanya. Nah, setelah dia buka semua-muanya itu, dia yang bersihin lagi. Setelah itu dah berhubung itu dia yang bersihin lagi, dia yang nyuciin, dia masangkan baju dan balik ke kampus. Tapi sebelum balik itu dia gini, Pak, setelah dia di kamar itu kan dia pakai baju, pakai celana, saya dipakein juga baik-baik aja. Terus dia nelpon temannya. Saya enggak tahu dia nelpon siapa pertamanya. Nah, yang di mana dia gini, "Halo, kamu di mana ini? Saya sudah mau balik ini," dia bilang gitu. "Tunggu saya di Islamic Center." Dia bilang gitu. "Saya enggak bisa berhenti sebelum kamu berhenti di sana," dia bilang gitu. Saya kira ada urusan apa kan enggak ada curiga atau gimana. Dan saya juga kelemasan itu, Pak. Kayak capek gitu karena udah begitu itu, udah enggak bisa ngomong apa-apa dah. Kayak mental saya gimana dah gitu. Nah, balik dah langsung. Seret. Nah, tetapi lagi baliknya itu ke tempat hal yang sama, Islamic Center itu diputar-putar lagi saya. Selama 3 kali, terus dia bilang gini, HP-nya kan di helmnya itu ditaruh. "Kamu di mana ini?" "Saya sudah di Islamic Center. Saya enggak bisa berhenti sebelum kamu berhenti duluan," dia bilang gitu. Nah, akhirnya dia muter-muter lagi kan. Nah, muter-muter dia, nah sekitaran 3 kalian. Nah, setelah dia muter-muter, nah pas yang kedua kalinya yang keempat limanya tuh disuruh berhenti kamu duluan baru saya bisa berhenti. Nah, akhirnya dia jawab udah berhenti. Nah, ketemulah sama 2 cowok. Nah, yang 2 cowok ini udah berhenti, saya enggak kenal. Dia enggak kenal lah, tiba-tiba cewek ini berhenti di belakang, yang cowok ini Islamic Center itu seret berhenti. Nah, terus dia ngeliat sekelilingnya cewek ini kan kayak orang berinteraksi biasa. Saya diam, tak kira dia mau ada urusan dan saya enggak bisa ngomong apa-apa dah, kayak kemak-megan tuh, kayak diam tuh. Nah, singkatnya seketika tiba-tiba, Pak, seret meluk si cowok itu. Nah, langsung yang satu cowok itu mutuh, cekret pas lagi pakaian saya yang diviralin itu dah, yang baju biru itu, cekret di foto. Nah, langsung seketika kayak kejadian sesuatu. Nah, terus
Yang cowok itu bilang, kenapa kamu naik di sini? Apa alasan kamu naik di sini? Ya Pak, mohon maaf sebelumnya saya minta tolong mau diantar ke kampus, kok jadi begini? Dia bilang gitu. Nah singkatnya, bilang saya laporin kamu nanti, dia bilang yang cowok itu kan. Yuk laporin dah, tak bilang gitu. Saya tidak ada ngapa-ngapain. Terus dia bilang gini, cewek ini nyaut dia berbicara, kita tidak bisa ngelaporin dia, kita tidak punya bukti, dia bilang gitu. Nah terus udah gitu peluk, udah ngomong apa barangkali. Nah jalanlah ditinggal saya bertiga sama yang dua nih, yang cowok ini gonceng cewek, yang satu buat sendiri. Nah ketika saya mau ngomong kenapa motor saya udah ditinggal duluan Pak, gitu. Selama perjalanan ada nggak komunikasi dengan dia? Nggak ada Pak, saya hanya minta tolong di kampus saja, gitu. Minta tolong diantar ke kampus. Nah tapi kan karena saya bingung, pertama itu dia diputer-puterin 3 kali, saya diam aja gitu. Mau turun tidak bisa, mau loncat kan nggak mungkin gitu, otomatis luka nanti saya gitu. Berarti sepanjang perjalanan itu tidak ada sama sekali. Tidak ada ya, nggak ada, biasa-biasa aja gitu. Cuman yang saya sakit ini itu malamnya tuh Pak, setelah apa namanya, setelah siang saya digituin itu, malam sama tidur saya lihat postingan dituduh gini, seorang mahasiswa memperkosa mahasiswi di teras Udayana yang duduk di sendiri, dia bilang itu ada kan di yang itu. Terus lagi beralih ke homestay, nah lagi beralih sampai sekarang laporan ini dibilang pelecehan seksual atau kekerasan atau pemerkosaan. Nah sampai sekarang inilah itu kejadiannya Pak, sampai saya tidak bisa apa-apa. Nah jadi Niki, saya ingin berbicara, memohon kepada semua atau seluruh Indonesia atau yang terhormat Bapak Presiden Prabowo dan para menteri-menteri, saya mohon agar dibantu, karena terus terang saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya tidak ngerti apa-apa. Nah terus saya juga tidak bisa dikasih keluar. Sekarang ini saya ditahan selama 20 hari, diam di rumah, tidak boleh kemana-mana. Keluar sedikit katanya ditangkap, dia bilang. Sama ini polisinya, ya keluar sedikit ditangkap, dia bilang gitu. Nah saya ditahan sampai sekarang, saya ditahan selama 20 hari. Iya, tahanan rumah, disuruh diam di rumah, jangan keluar, dia bilang gitu. Gitu, iya saya turutin, tapi saya mohon untuk secepatnya kasus ini bisa berhenti. Saya capek disiksa. Saya pinginnya itu biar bisa berinteraksi seperti semula, yang dimana saya adalah seniman Pak, saya pemain gamelan. Nah saya juga ingin mudah-mudahan setelah selesai kasus ini saya bisa memotivasi orang-orang di luar sana untuk semangat, dan mungkin kalau bisa saya pingin sangat bertemu sama yang terhormat Bapak Presiden Prabowo, yang dimana agar saya pingin banggakan bahwa Indonesia punya kesenian yang bagus, dan melainkan bukan karena siapa yang memainkan, tapi karena orang berjuang, Indonesia itu berjuang gitu. Yang dimana saya pingin ngeliatin ke Pak Presiden Prabowo, saya bisa main gamelan dan ingin mengisi acara di acaranya Pak Presiden itu. Saya pingin ketemu, yang dimana saya pingin kasus ini selesai biar bisa saya kuliah lagi, biar bisa saya berinteraksi, biar bisa saya kesana kemari gitu. Tapi sebelum sudah selesai itu, pernah nggak yang cowok maupun cewek pernah pun minta uang atau apa? Tidak pernah Pak gitu. Ya saya tidak punya nomornya, bahkan tidak pernah saling oper nomor gitu. Tahu nama si cewek? Tidak tahu Pak gitu. Pas itu tuh, terus lagi kagetnya saya di berita-berita tuh dibilang polisi 2 saya perkosa cewek. Itu yang dulu-dulu pacar-pacar saya itu dari mana dia dapat gitu, pacar-pacar saya tuh disebut-sebut gitu. Tapi pernah tahu nggak si cewek ini atau dia kuliah samaan atau? Enggak, saya enggak kuliah samaan, katanya dia di Undram anak Bima, dia bilang pas di polisi saya tahu itu gitu. Itu. Nah, kita ingin tahu nih dari pendamping korban, cerita dari korban awalnya seperti apa sehingga dia keberanian melaporkan pelaku. Ya, sebenarnya kalau untuk hal yang akhirnya men-trigger dan memotivasi korban untuk melapor itu justru adalah dari keberanian si terlapor ya, yang muncul di publik pada saat itu, melakukan klarifikasi saat itu di media sosial TikTok ya. Dan itu kan akhirnya ramai, dan sebenarnya justru itu yang mengawali korban untuk berani laporan. Apa sebenarnya yang dialami korban? Ya yang dialami pada akhirnya adalah terjadi persetubuhan yang itu terjadi mungkin sulit diterima oleh nalar, tapi
nalar sederhana sulit diterima, tapi kan hal-hal seperti itu bisa terjadi dengan berbagai macam cara ya, bukan hanya bentrok fisik gitu, tapi juga manipulasi, ancaman, intimidasi itu juga sangat memungkinkan untuk melemahkan korban gitu. Kami boleh tahu enggak bagaimana korban mengenali pelaku ini? Ya, jadi kenalnya di Taman Udayana sebenarnya. Saat itu korban sedang sendiri, memang mencari udara segar saja, tapi kemudian si terlapor inilah yang kemudian menghampiri korban untuk kemudian mengajak berbicara dan lain sebagainya. Dan disitulah kemudian dari obrolan-obrolan itulah yang pada akhirnya cara-cara manipulasi itu akhirnya dilakukan gitu. Jadi memang pada akhirnya kekuatan kata ya yang paling banyak dilakukan oleh si pelaku ini begitu. Emosionalnya. Iya, jadi memanfaatkan kondisi psikologis korban sebenarnya seperti itu. Jadi kan ya setiap manusia mungkin sedang ada hal-hal yang dihadapi masing-masing dalam hidup, dan itu yang sebenarnya digunakan sebagai senjata untuk akhirnya membuat seakan-akan si korban ini sedang dalam kondisi yang sudah tidak punya pilihan lagi gitu, seperti itu. Dari situ Kita kan dapat informasi bahwa korban yang memiliki motor mengantarkan pelaku ini ke kampus, keliling, bervariasi gitu. Dia menyebutkan 3 kali, 5 kali, kemudian sampailah di homestay. Nah, kalau dari informasi yang disampaikan oleh korban sendiri, seperti apa sebenarnya? Ya, jadi justru yang memaksa untuk kemudian si terjadinya perjalanan sampai ke homestay itu adalah karena paksaan dari si pelaku. Jadi manipulasi, ancaman dan intimidasi itu dilakukan kepada si korban. Jika itu tidak dilakukan, maka korban akan kemudian di semua masalah-masalah yang korban sedang hadapi, yang selama ini dia jalani sendiri, kemudian akan diungkapkan ke orang tua, yang mungkin korban merasa orang tua tidak perlu tahu karena orang tua mungkin akan kepikiran dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya nggak mau, saya akan laporkan ke orang tua kamu karena saya tahu orang tua kamu, saya bisa cari tahu orang tua kamu dan lain sebagainya. Dan tentu itu menjadi pergulatan emosi lah bagi si korban, yang akhirnya membuat korban menjadi ya pada akhirnya dilemahkan di situ gitu. Memang yang memiliki kendaraan adalah korban, tapi kan pada akhirnya itu terjadi kan karena intimidasi dan ancaman itu. Intimidasi itu seperti apa? Ya itu tadi bagaimana kemudian korban segala hal yang kemudian mereka sharing selama obrolan itu akan dilaporkan ke orang tua korban yang selama ini dirahasiakan oleh iya korban. betul. Sebenarnya mereka itu kenal kapan? Saat itu. Oh iya. Saat itu, jadi tidak pernah ada kontak-kontak sebelumnya, jadi baru bertemu saat itu, ngobrol saat itu, diintimidasi, diancam saat itu, dan semuanya terjadi saat itu. Korban ngerasa nggak waktu itu apa ada sentuhan tangan atau tatapan mata sehingga dia nggak berdaya? Kalau itu sentuhan fisik itu nggak ada ketika mereka perkenalan di Taman Udayana. Itu cuman langsung tiba-tiba si pelaku ini langsung menghampiri si korban dan memperkenalkan dirinya, yang kemudian menanyakan terkait tadi latar belakang si korban, sehingga pelaku itu mengetahui dan melakukan ancaman itu untuk melaporkan latar belakang masa lalunya kepada orang tua. Nah, itu yang dilakukan oleh pelaku. Jadi ada dialog yang cukup panjang ya. Panjang. Iya, karena dialog pertama itu di perkenalan dan ngobrol itu terjadinya awalnya kan di bagian yang cukup luar dari Taman Udayana ya, di tempat jalan kaki, trekking jalan itu. Iya, sampai akhirnya kemudian berpindah ke area belakang. Nah, sebelum berpindah, yang menariknya itu ketika perkenalan kan pelaku langsung mengarahkan korban ke sebelah utara, yang dimana di sebelah utara itu ada dalam tanda kutip yang orang lain sedang melakukan perbuatan asusila, atau dalam tanda kutip sedang cepong lah istilahnya, sepasang pasangan. Nah, ketika si korban melihat itu, korban tiba-tiba menangis, emosionalnya naik, kemudian ketakutannya kenapa? Karena mengingat masa lalunya. Nah, oleh karena
kejadian hal itu, pelaku melihat korban menangis, akhirnya pelaku menanyakan terkait masa lalu, Iya. gimana terkait mantan misalnya, kemudian orang tua, sehingga korban spontan kok pelaku ini tahu gitu. Nah, karena itu pelaku melakukan cara bagaimana mengancam si korban ini untuk mengambil kesempatan. Dia sudah bisa memberikan kepercayaan Iya, gitu ya betul. kepada pelaku. Pelaku ini kasih kepercayaan kepada korban sehingga mau cerita. Iya, Iya. betul. Dan proses pindah dari area depan ke belakang itu juga terjadi dengan cara pelaku mengatakan bahwa ya udah makanya kita jangan di sini karena kalau di sini ada adegan itu dan si korban ketakutan, jadi ayo kita pindah ke area belakang. Gitu. Nah, di area belakang itulah di sana kemudian dari si pelaku mengatakan bahwa si korban ini perlu disucikan kembali dari masalah-masalahnya, dari masa lalu dan lain sebagainya, dan Di junub ya. ya mandi bersih lah begitu. mandi bersih. Dan caranya adalah dengan ikut dengan si pelaku ke homestay itu. Jika tidak, maka akan dilaporkan ke orang tua. Iya. Ini juga ketika kejadian itu korban dalam posisi sudah tidak berdaya gitu, kayak mengikuti semua keinginan. Iya, sebenarnya dari korban sendiri sempat ada perlawanan yang mengatakan bahwa saya nggak perlu membersihkan dosa saya sama kamu gitu. Saya bertaubat sendiri gitu. Tapi karena ada ancaman itu yang membawa orang tua, mungkin di situ akhirnya jadi semakin melemah, dan disitulah tempat korban akhirnya kayak mengikuti. apa yang kemauan dari pelaku. Dia tetanggaan itu apa? Nggak kenal. Nggak Oh, tidak kenal. kenal. Nggak Sama kenal sekali sih. nggak. Tapi yakin bahwa pelaku bisa komunikasi dengan orang tuanya ya. Iya, karena sebenarnya kan karena dari korban sendiri merasa kok pelaku banyak tahu ya soal masalahnya gitu. Ketika pelaku menanyakan soal masalahnya dengan mantan, dengan masa lalu, jadi korban merasa kok orang ini banyak tahu ya tentang saya gitu. Jadi dia juga berpikir si pelaku akan dengan mudah menemukan orang tua karena masa lalunya aja bisa dikulik gitu. Karena dia juga tidak stabil ya. Iya. Kalau dari teman-teman sendiri, korban ini punya kawan yang lain atau siapa gitu yang juga menjadi korban yang sama? Nah, kalau untuk itu kan rangkainya ketika selesai dari homestay, korban diminta untuk mengajak pelaku diminta untuk diajak kembali ke Islamic Center ketika selesai dari homestay. Nah, pada saat itu korban menolak. Nah, ketika korban menolak, korban diancam lagi oleh pelaku karena tidak mau untuk diantar ke Islamic Center balik. Nah, ketika sudah diancam, korban maulah mengantar si pelaku ke Islamic Center. Pada saat perjalanan, si korban melakukan kontak kepada temannya. Nah, yang temannya ini kemudian dikontak untuk diminta untuk datang segera ke Islamic Center. Nah, pada saat sudah datang ke Islamic Center, si teman dari korbannya sedang OTW ke Islamic Center, dan korban berupaya mengelilingi Islamic Center untuk supaya si pelaku ini nggak kemana-mana dan ketemu dengan temannya. Nah, ketika temannya sampai, temannya ini mempertanyakan, ngapain kamu pakai alma maternya si korban? Nah, ketika itu, iya, kenapa bisa make? Nah, kayak gitu kan. Nah, kemudian ketika menanya hal itu, Agus tetap mengelak. Nah, mengelaknya seperti hal biasa gitu. Nah, kemudian setelah itu korban karena awalnya ada dua dia temannya datang, satunya memukul si Agus, tapi karena melihat fisiknya yang cacat itu nggak jadi dipukul. Kemudian temannya yang dua orang ini mencoba untuk menenangkan si korban. Kemudian dibawalah ke Alfamart dekat Undrang. Kemudian ditanya kronologisnya, ketika sudah dua temannya ini tahu, kemudian diajaklah ke Polda untuk melakukan pelaporan. Nah, itu Sempat difoto, kami dengar informasi. iya, cepat difoto oleh oleh temannya si korban, betul. Pada saat itu. Jadi ada informasi bahwa korban ini khawatir melapor karena khawatir orang-orang nggak percaya dengan laporannya dia. Itu gitu ya. Iya, itu betul. Awalnya gitu, karena tapi diyakinkan dengan dua temannya itu untuk melakukan pelaporan pada saat di Alfamart, barulah korban yakin sepenuhnya untuk pergi ke Polda. Dan kejadian ini kapan mereka kontak? Ini tanggal, kalau nggak salah tanggal 7 Oktober. Tanggal 7 Oktober 2024 kejadiannya.
Itu pagi, sekitar pagi. Dan pertama, Sore langsung melapor. kalau melapor saya nggak lupa tanggalnya, tapi dari pagi sekitar pukul 8 ya, agak pagi 8, kemudian rentang jam sekitar siang jam 11 sudah di homestay, kemudian baliknya siang 12 lebih balik ke Islamic Center. Berarti ada rentan waktu ya untuk Iya, melapor. Betul. Sekarang apa kondisi korban seperti apa dari pendampingan? Ya sejauh ini sih apalagi dengan ramainya media sosial ya, sebenarnya dari korban sendiri memang sudah memutuskan untuk menutup media sosialnya sementara. Tapi bagaimanapun ada aja ya sumber-sumber dapat informasi dari selain media sosialnya yang masuk ke korban, dan saat ini memang korban masih yang dalam kondisi benar-benar menyalahkan diri sendiri juga karena masih ada rasa takut. Takutnya itu lebih kepada takut tidak ada orang yang percaya sih sebenarnya. Jadi seperti itu. Usia korban berapa? Usia Mereka tidak satu kampus ya? nggak satu kampus mereka. Nah itu pada saat kronologi dia dijelaskan dia bawa dari universitas yang bukan kampusnya. Dia memberitahu kan awalnya kampus aslinya itu dari yang itu, yang kemudian tapi ketika menyerahkan ke korban bukan kampus yang sebenarnya dia kuliah kayak gitu. Berarti pas diantar itu nggak jelas mau diantar kemana? Iya. Barang bukti kemarin yang diserahkan ke Iya. Kalau untuk terkait barang bukti, ini kan ketika korban melapor, kemudian muncul klarifikasi dari pelaku yang dari TikTok kalau nggak salah, media TikTok. Yang kemudian dari media TikTok itu ada berseliweran terkait komentar-komentar, yang dimana komentar-komentar itu ada beberapa korban juga yang kena. Yang kemudian kami dari pendamping mencoba mengkontak korban yang memberitahukan peristiwa yang serupa terjadi. Nah kemudian ketika kami kontak itu nggak berhasil dibalas oleh korban yang komen. Yang kemudian di malam harinya saya dapat telepon dari paman korban yang bukan dari komentar itu, lain, ya korban yang lain. Nah kebetulan paman yang nelpon ini yang keponakannya itu sebagai korban, temannya itu yang saya DM yang saya kontak di TikTok, media TikTok. Kemudian, nah kalau ini ada beberapa rentetan dia yang kami temukan. Yang pertama tanggal 28 September tahun 2024. Yang kedua itu tanggal 1 Oktober tahun 2024 yang pada tanggal 1 itu 2 korban yang kena, yang paginya yang pada saat pagi ada yang malam. Nah yang ini itu saling mengenal, yang tadi yang tak kontak yang saling mengenal. Yang kemudian yang terakhir itu yang si ini yang pelapor yang melaporkan si pelaku yang tanggal 7. Nah, Lebih dari satu orang? ya lebih dari 1 orang. Sejauh ini yang sudah teridentifikasi ada 6 orang. Ada 6 orang, 6 orang. Sudah melapor berapa? Yang melapor yang satu ini dan ada 2 orang lainnya yang menjadi saksi di dalam kasus ini. masuk dalam BAP. Iya, Masuk iya. dalam BAP. Yang satunya untuk tanggal 28 itu belum bersedia untuk dimintai keterangan. Tapi bukti-bukti itu yang dari 6 orang yang identifikasi tanggal tadi, kami memiliki bukti terkait itu. Itu mahasiswa semua. Mahasiswa semua. Iya. Hampir sama ya? Modusnya sama. Modusnya hampir sama, Sama. iya, hampir sama. Bahkan ada informasi ada korban ITP juga yang KPAB. Iya, Itu yang benar. sedang ditelusuri. ditelusuri oleh PTDPP Karena di Alobar. bawah umur berarti. Iya, di bawah umur. Kalau kasusnya sekarang sudah sampai mana? Kalau kasusnya itu sudah sampai penetapan tersangka kepada si pelaku, kemudian menjadi tahanan rumah untuk sementara untuk ditunggu. Kalau kita lihat ini mungkin terakhir pertanyaannya ya dari saya, semua orang akan melihat kondisi pelaku ini karena dia disabilitas pasti akan simpati kepada dia. Bagaimana teman-teman yang mendampingi korban meyakinkan korban bahwa pelaku ini harus dihentikan ketika korban berani melaporkan ini?
Iya, saya sih selalu percaya, maksudnya keterbatasan ya maksudnya tidak ada satu hal pun yang bisa menghalangi seseorang berbuat kejahatan jika memang sudah ada niat dan kesempatan seperti itu gitu. Jadi ketika kita melihat sisi pelaku yang ada keterbatasan dan segala macamnya, kita tidak bisa kemudian serta-merta menihilkan bahwa mereka punya upaya, apalagi kalau kita lihat dari pelaku sendiri sebenarnya adalah orang yang produktif dalam kesehariannya. Dia bukan orang yang kemudian benar-benar kesulitan terkapar di kasur dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat kesehariannya, dia adalah mahasiswa, dia bisa bepergian kuliah, dia bisa bersama teman-teman dan lain sebagainya. Jadi artinya keterbatasannya itu kemudian tidak serta-merta menihilkan peluang itu terjadi gitu, apalagi dengan yang dia lakukan adalah kan dari ancaman intimidasi verbal gitu ya, yang mungkin bagi masyarakat mungkin ya bagaimana ancaman dan intimidasi kemudian bisa berakhir di persetubuhan gitu kan, atau perkosaan. Ya justru itu karena permainan emosi itu yang kemudian dilakukan oleh pelaku yang bisa melemahkan korban. Jadi akhirnya seperti itu. Jadi saya berharapnya sih masyarakat bisa justru lebih menjadikan ini sebagai alat kontrol untuk terus mengawal proses hukum ini gitu, supaya terlihat siapa yang benar siapa yang salah. Jadi jangan sampai kemudian kita serta-merta mengatakan bahwa ini jangan sampai menihilkan itu, jangan sampai tidak ada kemungkinan di dalamnya gitu, karena banyak sekali kemungkinan itu bisa saja terjadi gitu kan. Apalagi di sini korban sudah berani speak up dengan melapor, itu kan akhirnya artinya kan korban sudah berupaya dengan keras ya, seperti itu.